Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berjumpa yang tak terasa bahwa Ramadan kali ini sudah hampir 1 pekan lebih kita menjalaninya. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita bisa mengutamakan kualitas amal, bukan hanya kuantitas dari amal tersebut. Semoga Allah menerima semua amal kita dari awal hingga akhir di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang menyebabkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia adalah di bulan inilah Allah turunkan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar, mukjizat yang tak lekang oleh zaman, mukjizat yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'anul Karim. Namun di masa sekarang ini kebanyakan dari kita memposisikan Al-Quran hanya untuk meraih pahala dengan membacanya saja. Bahkan saat membacanya pun kita tidak memperhatikan bagaimana kualitas bacaan kita tersebut. Bahkan tergesa-gesa dalam menyelesaikannya. Padahal kita ketahui bahwa keutamaan Al-Quran saat dibaca ada pada setiap hurufnya. Lalu kenapa harus tergesa-gesa saat membaca? Semoga di Ramadan kali ini kita lebih bisa menyelami dan menunaikan hak-hak hurufnya dan memperhatikan kualitas bacaan kita. Tidak sedikit pula dari kita, ya, Al-Quran itu hanya menjadi kitab yang berdebu yang menghiasi sudut rumah. Seperti itukah kita memperlakukan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung? Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk tanpa keraguan bagi orang yang beriman. Al-Quran adalah nasihat terbaik bagi para pencari kunci jawaban atas segala permasalahan. Ayah, bunda, ustadz dan ustazah, dan anak-anak yang insya Allah Allah rahmati, manusia sebagai makhluk memiliki keterbatasan. Dia butuh dan bersandar kepada yang lain. Manusia butuh petunjuk hidup. Bahkan banyak sekali yang nekat mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Betapa banyak yang menyalahkan ketetapan Allah yang ditetapkan untuk dirinya. Dia bertanya, kenapa sih hidup saya tidak seindah hidup mereka? Kenapa sih hidup kok masalah terus, tidak beres-beres? Nah, bisa jadi kehidupan yang tidak ideal ini, kehidupan pada zaman sekarang ini, salah satu masalahnya adalah kita salah dalam menempatkan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling besar. Padahal jika kita meletakkan Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai petunjuk atau pedoman hidup, pastilah kita akan menemukan jawabannya. Karena Allah mensifati dirinya dengan Maha Rahim. Tidaklah mungkin Allah yang mensifati dirinya Sang Maha Rahim meninggalkan hambanya, menyelesaikan ujiannya tanpa meninggalkan petunjuk ataupun kunci jawaban. Namun permasalahannya, kita sebagai hamba seringkali kehilangan 2 nilai sejati yang harus ada di dalam diri seorang mukmin dalam menjalani kehidupan, yaitu sabar dan syukur. Sabar sebagai petunjuk awal dari Allah dalam ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Kesabaran inilah yang senantiasa digoda oleh setan.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Selanjutnya adalah syukur. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi hambanya yang senantiasa bersyukur, yakni pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang artinya, dan ingatlah tatkala pemelihara kalian, Tuhan kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukurnya orang beriman adalah syukur yang dilandasi dengan keimanan kepada hari akhir. Syukur yang bukan atas dasar materi. Dan kita melihat fenomena sekarang adalah di mana agama dibawa kepada narasi materialis dan kapitalis. Kita hanya bersyukur ketika kita mendapat nikmat yang sifatnya materi. Padahal jika kita mau sejenak untuk melihat kepada diri kita sendiri saja, kita yang masih bisa bernafas, melihat, berbicara, atau berjalan, lihatlah betapa banyak nikmat Allah yang luput untuk kita syukuri. Menurut Ibnu Qudamah, ada 2 tanda pada diri seorang itu yang syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah berikan kepadanya kesederhanaan dalam keinginan, tidak banyak berangan-angan, selalu menyederhanakan dunia. Yang kedua, dijadikan kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kurang apa lagi ketika kita sudah dilengkapi ataupun nilai sabar dan syukur itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi mungkin di dalam menjalani kehidupan ini kita merasa sulit, berat hati menerima ketentuannya, masih banyak menginginkan materi duniawi, bisa jadi kita belum berusaha menjadi pribadi yang senantiasa bersabar dan bersyukur. Islam mengajarkan membangun apa yang ada di bawah tanah, bukan yang ada di atas tanah. Rasulullah SAW bersabda, Innal aisha aishul akhirah. Sungguh kehidupannya hakiki adalah kehidupan akhirat. Semoga Ramadan ini Allah bisa menjadikan kita pribadi yang bersabar dan senantiasa bersyukur. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat teragung, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita yang mengaku sebagai seorang hamba. Karena sejatinya 2 nilai yang dimiliki oleh orang yang beriman adalah bersabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.